Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Camat Kecamatan Gedung Sunyan, Pak Bapak Trimulyo, penggagas kampus pembicara, para relawan, Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati. Hadirin selanjutnya sambutan Camat Kecamatan Gedung Sunyan untuk itu berkenan kiranya kepada Ibu Ernawati Sarjana Ekonomi untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Rianto beserta Ibu selaku pembicara sekaligus menggagas kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Pratin Pekon Trimulyo beserta jajaran. Yang saya hormati dan yang saya banggakan rekan-rekan relawan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, serta yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu pelaku UMKM di Kecamatan Gedung Sunyan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat sehatnya, nikmat sempatnya kita pada pagi hari ini dapat bersilaturahmi di Balai Pekon Trimulyo ini dalam acara pelatihan dan diskusi pembuatan akun Google, akun bisnis yang digagas oleh Pak Agus ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam tak henti-hentinya mari kita sanjungkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kelak kita nantikan di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati serta Bapak Agus beserta tim yang saya banggakan, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami Kecamatan Gedung Sunyan khususnya Pekon Trimulyo yang tiba-tiba terpikir oleh Bapak beserta tim untuk mengadakan acara di tempat ini. Mudah-mudahan kita berharap pertemuan dan perkumpulan kita hari ini membawa berkah untuk kita semua. Selanjutnya juga terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Pratin Trimulyo yang sudah menyediakan tempat dan memfasilitasi kepada tim untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. UMKM seperti kita ketahui bahwa merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang sangat saat hari ini menjadi potensi besar bagi kemajuan perekonomian di suatu wilayah. Ini diakui atau tidak diakui, karena namanya usaha kecil mikro menengah ini kalau bukan kita yang melaksanakan, kita yang menggerakkan, kita yang mendorong, kita yang menikmati hasil dari UMKM itu, siapa lagi? Dan saat ini, hari ini, melalui bapak-bapak dan ibu yang hadir di tempat kita, kita akan dibuat seperti, oh begini loh, apa yang harus kita lakukan untuk membawa UMKM ini ke arah yang lebih maju. Ini saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Mudah-mudahan begitu keluar nanti 2-3 tahun yang akan datang, pada saat Bapak Ibu merasakan dampak dan berkah dari kegiatan hari ini, kita akan sangat mengingat momen pada pagi hari ini. Kemudian sebagai pelaku UMKM, dengan adanya
wabah COVID-19 ini, kita juga harus menyadari bahwa mungkin terhitung mulai bulan Maret sampai bulan Juli ini ada banyak kendala yang dirasakan oleh pelaku UMKM kita ini, yang biasanya bisa berdagang kemana dengan adanya COVID-19 ini agak terhambat adanya, yaitu tadi di rumah saja, social distancing, apalagi yang pemberlakuan PSBB. Ini mungkin Mbak Minah sangat merasakan ya, ini pelaku UMKM di bidang perias pengantin Mas. Dan kita sangat terdampak, merasakan dampak itu. Dan bahkan sampai hari ini pun belum ada yang berani menggelar resepsi, dan ini merupakan salah satu dampak yang luar biasa. Banyak sekali. Pun demikian dengan pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Kemudian juga kondisi seperti ini bukan mengharuskan kita terpuruk, bukan mengharuskan kita merasa takut dengan pandemi COVID ini, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bangkit memikirkan bagaimana usaha kita tetap berjalan dengan apa? Dengan inovasi-inovasi yang insya Allah kita akan difasilitasi oleh rekan-rekan yang hadir di tempat kita pada pagi hari ini. Oleh karenanya saya sangat, kalau bahagia ini Ibu ya. Karena apa ya? Kita memang harus menyesuaikan diri dengan adanya COVID-19. Dan kita juga dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun dituntut untuk tahu, tidak dalam keadaan tidak mau tahu. Kita sebenarnya punya alat untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi, mengembangkan apa yang kita miliki dengan adanya teknologi ini. Seperti kalau kata Mas Agus katanya, saya kemarin sempat berbincang melalui WhatsApp bahwa beberapa penelitian sebagai UMKM yang diberikan kemampuan untuk bertahan adalah yang berhasil di dalam industri 4.0. Kita mungkin sudah mengenal perubahan renovasi industri itu dari mulai pertama, kedua, ketiga, dan ini yang keempat kalinya. Yang pertama ditemukan mulai sejak tahun 1776 itu mulai kita mengenal mesin uap. Yang selanjutnya revolusi industri yang kedua dengan penemuan tenaga listrik. Yang ketiga, revolusi ketiga, penemuan mesin bergerak atau kita mengenal masa robot. Dan yang keempat ini, bagaimana kita memanfaatkan teknologi digitalisasi virtual berbasis IT. Ini handphone, harganya kalau ini murah juga. Tapi kalaupun harganya nanti yang mungkin ada yang 10 juta, yang sekian, yang mahal. Kalau cuman halo, terima SMS, WhatsApp, nggak ada bedanya mungkin dengan ini. Tapi yang harus dipikirkan, bagaimana kita yang sudah didukung memiliki fasilitas teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi diri. Sekarang ini kalau orang cuma pakai WhatsApp doang, rugi. Yang berhasil itu orang-orang yang bisa memanfaatkan, menerima penghasilan dari kemampuannya menggunakan teknologi. Kalau kita lihat di pandemi COVID ini, yang diuntungkan memang yang berjualan secara online. Bertahan. Dia berjualan secara online. Sekarang kirim barang, sebelahnya dibungin lewat WA, setengahnya bisa sampai di Trimulyo. Yang Temiangan Hill di atas di puncaknya Trimulyo ini, mungkin yang di Sumberjaya belum berkunjung, yang di Jawa sana udah berjejer di booking, bahkan
statement tadi malam itu sampai panitia kesibukan menolak pengunjung. Karena apa? Bukan karena apa, karena penerapan social distancing dan penyesuaian era new normal. Jadi ini juga bentuk dari bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini supaya bukan cuma dipakai untuk chattingan. Yang kerja sekarang virtual melalui smartphone, rapat, yang berjualan seperti itu, pesen tiket dan lain sebagainya. Jadi kalau punya barang bagus yang mahal, kata Mas Agus tadi, kalau smartphone, phone-nya udah smart, tapi orangnya nggak smart, ya memang seperti itu. Oleh karenanya, sekali lagi sehubungan dengan itu, hari ini di hadapan kita sudah hadir para pelaku-pelaku UMKM yang bisa mengembangkan potensi bisnisnya, mengembangkan potensi diri, potensi usahanya. Mudah-mudahan dengan difasilitasi oleh Pak Agus beserta tim akan terbuka, oh ini manfaatnya smartphone. Dan suatu saat sekali lagi kita akan mengenang momen hari ini dan akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau beserta jajaran. Pasti aplaus dulu untuk masyarakat. Mungkin itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, karena pemerintah kita ini, Bapak Bupati Lampung Barat juga intent terhadap perkembangan UMKM, Mas. Di kecamatan juga setiap tahun kita mendata berapa orang pelaku UMKM difasilitasi dengan apabila ada hal-hal yang misalnya UMKM ini kesulitan dalam pengadaan modal, Pak Bupati memberikan jalan untuk bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam rangka pinjaman modal. Dan ini merupakan kesempatan yang harus kita manfaatkan. Tingginya perhatian pemerintah untuk perkembangan UMKM yang ada di daerah kita ini harus didukung dari kita selaku pelaku UMKM, bagaimana mengembangkan diri, mengembangkan potensi, berinovasi untuk kemajuan kita, usaha kita, daerah kita, dan lebih luasnya lagi untuk Lampung Barat tercinta. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Dan harapan saya, tolong cermati dengan seksama. Saya juga mengikuti dari awal sampai akhir. Iya, pengen smart juga. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.